Ya, saudara, sebentar lagi nanti kita akan hadirkan juga suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menunggu informasi apakah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gambar yang kami tampilkan pada saat ini masih belum menunjukkan ada tanda-tanda bahwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah tiba di PN Jaksel. Jadi masih akan menunggu dan juga beberapa hal yang kemudian kami coba mencari di beberapa laman elektronik pemberitaan juga belum menunjukkan ada siapa saja yang akan menjadi saksi ahli dari pihak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini. Hanya ada beberapa perkiraan yang mungkin lebih baik nanti kita akan sampaikan ketika sudah dipastikan begitu. Prof. Hipnu Ya, masih bersama kami dan juga Bung Martin Lukas masih bersama kami sebagai narasumber yang hadir secara daring. Nanti menjelang pukul 10 sidang akan berjalan. Saya sedikit berpikir menjadi saksi ahli begitu ya Bung Martin, Prof. Hipnu ya, di dalam persidangan kali ini begitu. Nggak mudah nih menjadi saksi ahli yang hadir untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang bisa jadi a priori atau pendapat di tengah masyarakat sudah kurang berpihak kepada mereka. Saya bolehlah mengatakan begitu, mengukur dari apa yang kemudian kita lihat di media sosial dan lain-lain begitu. Nah, apakah nanti saksi-saksi ahli ini akan punya kecenderungan untuk kalaupun mereka harus meringankan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Prof. Hipnu, apakah mereka betul-betul nanti sebuah ilmu misalnya ahli hukum pidana itu jadi bisa dilihat dari berbagai aspek untuk kemudian juga meringankan. Sementara yang selama ini sudah terlihat tampaknya rencananya sudah apa dan segala macam sudah. Nah, hal semacam ini akankah berpengaruh? Mungkin Prof. Hipnu juga pernah hadir di dalam sebuah pengadilan untuk menjadi saksi ahli dipanggil oleh sebuah persidangan. Prof. Hipnu, sejauh mana ini subjektivitas dari seorang ahli nanti hadir di persidangan? ya, ini Mas Bayu. Dalam suatu peradilan ada dua sudut pandang. Sudut pandang ahli yang disampaikan oleh penasihat hukum adalah bersifat objektif tapi subjektif. Kan itu. Lain Oh, dengan ahli yang ya objektif tapi subjektif. Ya, jangan sampai nanti Bang Martin pasti melihat perkaranya dulu, baru masuk pada titik lemahnya gitu. Ini yang harus dipahami. Objektif dulu, tak objektif hukumnya. Kemudian kalau penasihat hukum adalah subjektif mewakili negara. Ada korban, ada pelaku, ya kan? Kemudian mewakili negara, mewakili masyarakat, tapi subjektif pada hukumnya. Artinya kalau memang tidak terbukti ya dituntut bebas. Artinya kalau perannya kecil ya di hukumnya paling ringan. Nah, dalam konteks hukum di persidangan, saya sering itu Bang Martin tahu melihat, suatu ahli itu memang diberikan suatu otoritas keilmuannya. Syaratnya adalah standar keilmuan yang dipakai. Itu sumpahnya gitu. Tapi dalam benak kecilnya, karena ini yang disampaikan oleh penasihat hukum, pasti akan condong kepentingan dari penasihat hukum. ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita balik Mas Bayu. Karena ini bicara hukum adalah bicara bukti. Disinilah nanti makanya ada teori actorius onus imbut compani. Jadi siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah, ini bicara bukti, bukan bicara asumsi, bukan bicara prediksi. Bukti-bukti yang disampaikan itu bernilai atau tidak. Dengan demikian, nanti kalau memang ahli yang disampaikan itu ternyata tidak bisa mengungkapkan bukti, merelasikan bukti, justru malah akan memberatkan pada yang mengajukan. Itu sering terjadi. Jadi bukti yang tadinya bisa untuk meringankan, tapi begitu diadu bukti yang ditemukan di persidangan, diadu bukti ahli yang di persidangan, dibukti ke barang bukti, akan menjadikan melemahkan ataupun melemahkan daripada yang mengajukan. Itu sering terjadi. Karena apa? Bicara hukum itu prediksi sudah bisa ketahui, Mas. Akurat dan tidak terbantahkan. Begitu Mas Bayu. Iya, terbayang bagaimana kemudian penasihat hukum terdakwa dalam hal ini Verdi Sambo dan Putri Chandrawati
bisa mengajukan siapapun yang meringankan, tetapi ini bisa diputar balik sedemikian rupa di persidangan oleh jaksa penuntut umum karena disiplin keilmuannya kan tidak akan berubah. Kira-kira begitu ya Prof. Hipnu ya, itu bisa terjadi. Bung Martin, kalau dari Anda melihat ada kemungkinan apa kali ini dihadirkan saksi ahli dari pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Tebakan saja ini akan berkutat di daerah mana sedemikian rupa sebelum kita nanti mengikuti jalannya sidang secara langsung di Kompas TV. Bung Martin. Ya, saya kasih contoh ilustrasi begini ya, dihubungkan dengan motif dan perencanaan. Kemarin itu minggu lalu ada seorang ahli namanya Ibu Reni Kusumawardani ya, kalau nggak salah Kusumawardana, psikolog forensik, yang menghadirkan ahli ini adalah jaksa. Namun kalau saya lihat dari background check-nya ternyata yang bersangkutan sudah menjadi ahli pasca di Polda ya, perkara di mana si PC ini jadi pelapor ataupun diduga bersama-sama dengan suaminya. Sehingga secara subjektif saya menganggap bahwa memang kenapa sih kok bisa dari ahlinya pelapor justru dijadikan ahli pada saat pelapornya dilapor balik dan menjadi terdakwa. Ini kan menjadi suatu hal yang aneh. Nah, namun ternyata pada saat dihadirkan, ya, ini kan sering dianggap menjadi ahli yang meringankan ataupun membenarkan konsep pembelaan dari Febri Diansah dan kawan-kawan. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita mencermati, jaksa ini saya pikir sangat teliti. Kenapa? Karena terhadap hal yang meringankan terdakwa seperti untuk menguatkan motif, itu sudah dikunci dengan ahli yang lain. Siapa ahlinya? Ahli kriminolog dengan yang tadi saya sudah sampaikan tadi dua hal. Mengunci motif tidak bisa, pemerkosaan, dan yang kedua, ahli psikolog forensik ini pendapat keahliannya bukan menjadi alat pengganti visum. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Reni itu sudah terkunci dengan ahli yang lain. Namun sayangnya Mas Bayu, namanya ahli kan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya. Ada hal-hal yang memberatkan yang juga disampaikan oleh Bu Reni ini terkait mengenai Ferdy Sambo dan Putri. Apa itu ya? Tadi sebenarnya sudah dibuka oleh Prof. Hipnu. Prof. Hipnu mengatakan, mengutip pendapat keahlian dari ahli psikolog forensik Bu Reni, mengatakan bahwa Ferdy Sambo itu memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Tinggi kecerdasan, sangat pintar. Dan bukan berarti tingkat kecerdasan yang tinggi itu yang bersangkutan tidak bisa melanggar norma hukum. Dalam keadaan terdesak, ya, yang bersangkutan bisa saja melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Bu Reni mengatakan bahwa Ferdy Sambo itu tidak bisa membuat keputusan yang besar secara sendiri. Harus bersama-sama. Nah, kalau kita kaitkan dengan perkara ini kan jelas nih. Dengan siapa dia buat keputusan itu gitu loh. Apakah dengan terdakwa yang lain yang juga istrinya? Nah, ini bahaya ini, makanya saya bilang. Jangan kita glorifikasi ya terhadap hal-hal yang sudah dikunci, tapi di satu sisi yang lain ternyata hal ini justru memberatkan Ferdy Sambo, ya. Dan ini ya disempurnakan oleh ahli kriminolog yang mengatakan bahwa motif dalam perkara ini, dan saya setuju. Saya sudah sampaikan motif ini berkali-kali dari 2 bulan yang lalu, bahwa motif yang benar dalam perkara ini adanya informasi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada suaminya, ya, yang membuat suaminya terprovokasi untuk melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana. Dan dari 2 alat bukti ahli tadi, dari 2 keterangan ahli tadi, itu bersesuaian, Mas Bayu. Nah, makanya saya bilang, dalam pengajuan ahli, belum tentu ahli yang kita ajukan itu serta-merta seluruhnya konsep pendapat itu meringankan ataupun menguntungkan kita. Terkadang karena pendapat ahli ini memang sifatnya pendidikan ya, ataupun keahlian khusus sesuai dengan pasal 1 angka 28 KUHP, ya ada bagian-bagian yang memang disampaikan itu adalah sesuai keahliannya yang bertentangan dengan kepentingan orang yang menghadirkan dia. Demikian, terima kasih. Ya, oke. Terbayang bagaimana kemudian saksi-saksi ahli sudah menyampaikan pendapatnya dan sisi-sisi pandang yang disampaikan oleh Bung Martin, Prof. Hipnu, itu saya meyakini juga dilihat oleh majelis hakim yang sekarang memimpin sidang kali ini. Kita jeda dulu untuk kemudian setelah jeda kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita.